A to F Model, Innovation of MS Glow. Sebelumnya perkenalkan, saya Vila Amelia dari Ilmu Administrasi Niaga, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia. Video ini saya tujukan untuk memenuhi UTS mata kuliah Inovasi Organisasi. Berikut adalah beberapa topik yang akan kita bahas dalam video ini. Untuk itu, yuk simak video berikut. MS Glow yang akrab kita kenal merupakan bagian dari perusahaan PT Kosmetika Cantik Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 2013 dan berpusat di Kota Malang, Jawa Timur. MS Glow memiliki moto Magic for Skin, yang mana ini menjadi latar belakang nama perusahaan MS Glow. Mengawali bisnisnya dari penjualan produk skincare dan body care, MS Glow membantu pelanggannya memenuhi kebutuhan kulit maupun perawatan wajah serta tubuh. Seiring perkembangannya, MS Glow berhasil meraih kepercayaan publik melalui penjualan online-nya. MS Glow pun kini telah memiliki 11 cabang klinik di kota-kota besar di Indonesia. MS Glow juga menawarkan solusi perawatan wajah dan tubuh seperti laser, meso, skin rejuvenation, beauty transformation, dan lainnya yang langsung ditangani oleh dokter ahli. MS Glow terus berupaya dan termotivasi untuk terus mengembangkan produk-produknya. Konteks pemilihan MS Glow sebagaimana kita ketahui, MS Glow baru berdiri pada tahun 2013 dan telah berhasil meraih kesuksesannya sebagai brand lokal yang diminati masyarakat Indonesia. Hal ini diketahui bahwa MS Glow memperoleh penghargaan Indonesia Best Brand Award pada tahun 2020 untuk kategori perawatan wajah yang dijual secara eksklusif menurut kontan.co.id. Di samping itu, brand lokal kecantikan Indonesia yang semakin di depan dan kian menunjukkan kemajuannya untuk dapat bersaing dengan brand internasional lainnya. Berdasarkan data kompas.co.id, MS Glow berhasil menempati posisi pertama brand skincare lokal terlaris di e-commerce dengan total penjualan mencapai 38,5 miliar rupiah. Di balik keberhasilan inovasi produk dari MS Glow terdapat problem atau gap inovasi, di mana perlu diketahui bahwa produk kecantikan berupa skincare, krim, dan lainnya mungkin dapat memberikan efek yang berbeda ke setiap penggunanya. Melihat keresahan di tengah masyarakat terkait produk-produk kecantikan, di mana tidak sedikit orang merasakan efek samping dari penggunaan produk skincare MS Glow. Beberapa di antaranya mengatakan bahwa produk toner yang cukup keras kandungan alkoholnya sehingga menimbulkan kecemasan apabila terjadi iritasi kulit. Terdapat pula pengguna produk ini yang merasakan wajah memerah dan menjadi kering akibat penggunaan produk tersebut. Berikut adalah beberapa review dari para pengguna produk MS Glow. Pembahasan selanjutnya yaitu Innovation Scope, di mana terdapat sebuah framework atau kerangka kerja yang bernama Dublin Stand Types of Innovation yang dirancang oleh Larry Keeley dan Ryan Pickle guna mengidentifikasi elemen-elemen dalam bisnis suatu perusahaan untuk melakukan inovasi agar tetap kompetitif dalam persaingan industri bisnis. Terdapat 10 tipe inovasi yang terbagi menjadi 3 aspek, yaitu configuration, terbagi menjadi profit model, network, structure, dan proses. Lalu yang kedua offering, terdiri dari product performance, product system, dan service. Lalu yang terakhir experience, terbagi menjadi 3, yaitu channel, brand, dan customer engagement. Berdasarkan tipe tadi, dalam perusahaan MS Glow terdapat inovasi produk yaitu pada bagian offering, khususnya produk performance, di mana MS Glow menyadari bahwa reaksi setiap orang terhadap produk skincare itu sangatlah beragam satu dengan lainnya. Ini mendorong MS Glow untuk meluncurkan formulasi baru yaitu White Cell DNA pada keseluruhan produk kecantikannya. Ini dapat menghambat hiperpigmentasi, OHI, dan lentigo tanpa menyebabkan iritasi, yang mana hal tersebut menjadi keluhan dari para customer MS Glow. Peluncuran White Cell DNA oleh MS Glow bekerja sama dengan Andre Genovis dari Nanovators Group sebagai pengembang produknya. Perusahaan ini merupakan perusahaan inovatif yang dikenal dengan pengembangan bahan nanoaktif dan mikroenkapsulasi. White Cell DNA ini akan diformulasikan dengan nanoencapsulation teknologi berukuran 200 nanometer yang berfungsi untuk melindungi bahan aktif sehingga dapat terserap lebih efektif dan tidak mengiritasi kulit.
Model A2F digagas oleh Fernando Tres de Bes dan Philip Kotler. Model A2F merupakan proses langkah demi langkah untuk mengembangkan budaya inovasi yang sukses, menyatukan individu dan kelompok yang berbeda di seluruh organisasi melalui ide atau gagasan yang akan dibuat, dikembangkan, dan diimplementasikan. Langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan melalui alokasi pembagian peran atau dikenal A2F role. Yang pertama, activator berperan sebagai inisiator dalam proses inovasi, browser berperan sebagai pencari informasi yang dibutuhkan oleh kelompok, creator berperan sebagai penghasil ide-ide untuk anggota kelompok, developer berperan dalam mengubah ide menjadi produk atau layanan, eksekutor berperan sebagai pelaksana inovasi, dan fasilitator mencegah terjadinya hambatan inovasi. Berikut A2F roles dalam perusahaan MS Glow. Yang pertama yaitu activator, ini dipegang oleh Maharani Kemala dan Cindy Purnamasari selaku CEO. Selanjutnya yaitu browser dipegang oleh Market Research Team. Mereka bertugas dalam mengumpulkan informasi dan data yang relevan. Kemudian creator dipegang oleh Sandy dan Maharani bersama tim Research and Development yang berperan untuk merancang ide atau gagasan dan strategi konsep perkembangan produknya. Lalu peran developer dipegang oleh IT team dari MS Glow berkolaborasi dengan Nanovators Group untuk pengembangan produknya yaitu White Cell DNA. Selanjutnya eksekutor yang berperan dalam mengeksekusi dan sebagai pengontrol implementasi inovasi produk MS Glow saat di pasar. Peran ini dipegang oleh Sandy dan Maharani beserta marketing dan packaging team. Selanjutnya yaitu facilitator yang berperan dalam menyediakan segala kebutuhan saat proses inovasi dan berupaya dalam meminimalisir potensi terjadinya hambatan dalam proses inovasi. Nah, peran ini sendiri dipegang oleh CEO MS Glow dan jajaran petinggi yaitu Sandy dan Maharani. Sebagaimana diketahui, formulasi White Cell DNA dalam produk skincare merupakan suatu hal yang baru pertama kali terjadi di Indonesia. Dalam proses pengembangan produknya, MS Glow sendiri belum mampu untuk melakukannya secara mandiri. Oleh karena itu, MS Glow sendiri menggandeng Nanovators Group, yakni perusahaan teknologi asal Brazil, untuk dapat memformulasikan nano-encapsulation teknologi yang berukuran 200 nanometer, berfungsi untuk melindungi bahan aktif sehingga dapat terserap lebih efektif dan tidak mengiritasi kulit. Setelah MS Glow meluncurkan formulasi White Cell DNA, ini mendapatkan sambutan yang baik dari para pelanggan MS Glow. Hal ini dapat terlihat dari antusiasme para pelanggan terhadap produk skincare dan serum MS Glow yang laku terjual di pasaran. Selain itu, MS Glow yang menjadi inisiator penggunaan formulasi White Cell DNA dalam produk kecantikannya mempengaruhi brand awareness MS Glow di mata para pelanggannya, sehingga ini dapat meningkatkan citra positif perusahaan MS Glow sebagai brand skincare lokal di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan inovasi produk MS Glow itu tidak terlepas dari alokasi peran dalam proses implementasi inovasi. Melalui kerjasama dengan Nanovators Group, mampu meningkatkan kualitas inovasi produk MS Glow yang terbukti dari respons positif masyarakat terhadap produk skincare MS Glow yang terbaru.